Ready, fight! Take this to Mouse! Oh yeah! Yeah! Tua! Tua! Yeah! Yeah! Take this to Mouse! Yeah! Yeah! Take this, Saikyo Horyoken! You win, lose, perfect, fight. Yeay, menang kan Pak Bos? Ya. Apa saya bilang? Payah ternyata hebat, memang Itu, jago. padahal saya baru main beberapa kali. Kalau masih penasaran, mending lihat aslinya aja. Berani nggak? Langsung tampilin nih. Tampilin aja, Boleh. biar jelas. Boleh. Bisi Pak Amos penasaran, orangnya kayak gimana yang main tuh. Ya kita buktikan sekarang. Buktikan ya. Berani nggak Pak Amos dulu? Kalau kalah lagi gimana? Kalau kalah lagi gimana? Menang sekarang. Oke, kita coba dulu. Lihat ya. Pak Amos yang hitung nih. Boleh ya? Mulai ya. Pak Amos yang klik nih. Saya nungguin. Siap. Siji, loro, telu. Nah, kan ada kan karakter saya Pak Amos. Saya pilih yang ini tadi. Tuh, lihat. Oh, Pak, ini pakai ini. Oke, yang ini. Pakai yang ini ketemu. Ini mah lihat tuh. Oh, gimana coba? Pakai Lihat. saya kalah pakai yang ini. Pantesan kalah. Ini suruh dulu kali. Oh iya. Oh, Capek Pak. oh iya silakan. Aduh, kirain saya boneka itu. Bapak capek Pak. Menyentuh berarti membeli Pak ya. Tapi kan nggak menang. Harusnya Pak Yus dulu. Habis dulu tadi. Untung saya yang menang. Habis mabar. Iya. Tadi sudah mabar kita. Sebentar. Kenapa Pak ya? Kira mau ngapain? Makanya ujung-ujung jadi Ini rasanya tadi kan tidur, tahu-tahu ada di sini lagi berdiri lihat-lihat sama Alex. Kaget berarti. Iya, gitu. Ternyata ada yang milih ini. Ada apa ini tuh tiba-tiba rame rumah saya ini? Pokoknya saya tuh tadi kan main di luar sama Pak Amos. Terus? Ternyata Pak Amos sudah ada di sini pas saya masuk. Karena Pak Amos tuh pengen tahu karakter realnya teh kayak gimana si tokohnya teh. Terutama yang satu ya ini ya. Terutama yang satu. Padahal saya udah bilang saya pernah main pakai karakter Gunnyman terus kalah. Kalah saya ini. Kan nggak percaya. Stabil itu Pak. Stabil. Iya makanya aktifnya kayak gini lihat. Berarti maksudnya gimana? Iya, ya Pak. Enggak tuh, saya sadar saya masih magang kan, nanti ganti lagi saya enggak lah. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi gimana? Kita mau ngobrol ya Pak ya? Kita ngobrol aja lah, ya udah ada di sini. Ya, mau ngapain lagi gitu ya? Sok kita ngobrol dulu. Silahkan Pak Gadi aja dulu deh. Yuk. Mau nanya siapa dulu nih? Bahas lah saya mah mau ini dulu boleh. Silakan yang tahu ini dulu ya pertama ya. Soalnya kan tadi yang bikin penasaran kan satu ini dulu. Boleh kita lihat dulu ini. Silakan Bapak dengan Bapak siapa? Perkenalkan diri Bapak. Yang terus Pak. Nama saya Alex. Predator. Dengan julukan The Predator, kelahiran kota Bandung 30 tahun 165 cm dengan disiplin bela diri Wushu Shanda from Rive Brotherman Alex Batu Bara. Panggilan Alex sih. Tapi Alex. nama Alex. Oke. Nama panggung Alex Batubara.
Ada nama panggung. Dia keren nama panggung. Kayak artis ini. Kayak artis bener ya. Tapi asal bukan Alex Batubara nama panggungnya ya. Bukan lah. Tadi lihat di handphone juga bukan Alex Batubara. Batubara yang keluar, yang korupsi. Yang korupsi. Iya. Gimana? Bukan kan? Bukan kan? Korupsi siapa ya? Ya itu adalah dengan Saya dipengaruhi. nggak tahu. Kayaknya bukan Batubara deh. Bukan. Nama panggungnya bukan. Bukan. Jadi siapa dong? Nggak tahu, predator anak gitu bukan. Marah ya. Alex Predator kan? Oh iya, betul. Saya Alex Predator. Kayaknya bukan bagian. Lemes bagian. Saya nggak percaya Pak. Iya ya. Biasa. Kebulan MMA lemes. Mungkin karena bukan di ring. Oh bisa jadi ya. Masih malu-malu mungkin. Ya. Nggak tahu malu-malu ini. Malu ya biasanya. Kita lihat dulu. Oke. Nih, Pak Gani sudah kenal belum yang ini? Kenalan dulu dong. Kalau saya udah Kenalan kenal. dong. Iya. Oh. Iya. Kenapa kita kenalan dulu dong? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Ayo, Siapa? silakan perkenalkan diri. Nama sesuai akte kelahiran. Nah, itu. Nama sesuai akte kelahiran Amos Duan Nugroho. Itu aja. Tiga nama. Tiga kan? Amos Duan Nugroho. Nugrahan berapa? Nugroho. Orang Jawa pakai O. Oh. Orang Jawa, tapi cicing di Cimareme. Yang Sunda. Ini ada langsung orang Jawa. Panggilannya Amos aja. Amos aja. Jadi kalau mau manggil Pak Amos aja. Bisa. Boleh. Tuh, Cocok. Pak Amos. Oke, baik. Udah ada Pak Amos sama Pak Alek. Ini yang jadi pertanyaan nih Pak ya. Ini guru kan dua-duanya kan? Iya, guru. Pak Alek guru Saya guru PJK. PJOK. Kalau Pak Amos Guru komputer. guru komputer, berarti yang diajarin komputer bukan siswa Pak ya? Anda cerdas. Bener. Anda cerdas. Guru komputer. Kalau guru TK yang diajarin TK. ya. Guru komputer. Kalau guru seni yang diajarin anak seni. kalau guru komputer Golek saja kayak baja ya. Yang satu guru PJOK, yang satu guru TIK Pak ya. Tapi ada sesuatu nih. Makanya kita bisa lihat Pak ya. Apa namanya? Hiasan. Ada medali. Terus di sini ada laptop Pak ya. Oh, Senin harga naik Pak ya. ini kirain saya buat main game Bukannya hari ini Pak ya. yang promosi itu gitu kan. Iya makanya Senin harga naik. Dipakai kayak gini gitu biar bersih gitu. Salah fokus Pak ya. Salah fokus. Yang dilihat videonya Pak ya. Di situ ada apa namanya ya? Aplikasi-aplikasi program-program. Nah, Pak Anies silakan. Coba gimana Pak Amos dulu deh menceritakan selain sebagai guru, kesibukan apa sih yang dilakukan oleh Pak Amos ini? Kesibukan lain di luar pekerjaan guru ya. Kalau kesibukan lain sih kadang ya saya pertama sebagai freelance programmer ya. Freelance programmer, kemudian baru-baru ini juga mencoba dunia baru di dunia tarik suara. Tarik suaranya di sini sebagai pembicara. Kalau saya dunia lain Pak. Lain aja bener. Oh, dunia lain tarik suara. Oh, jadi apa tadi? Apa? Yang tarik suara? Freelance programmer. Freelance programmer sama Pembicara. Pembicaranya itu membicarakan apa Pak ya? Maunya Pak iya. Amos salah saya. Pasti bukan gibah yang pasti. Oh iya, Jangan suka gosip ya, jangan gosip lah. Dunia ini jangan gosip soalnya. Oke. Terus saya mesti penasaran. Boleh, Pak. Freelance programmer. Nah itu kan saya kurang ngerti urusan teknologi. Coba diterangkan Pak Amos. Jadi gampangnya sih Pak, saya ngambil proyek-proyek pembuatan aplikasi, software secara lepas. Biasanya saya ambil dari marketplace online ya. Marketplace online. Jadi Pak Amos ini selain guru bikin aplikasi gitu. Ya, betul. Buat di mana aja nih? Buat di laptop, di PC, di handphone, atau di mana nih Pak Amos?
paling banyak saya kalau di handphone ya di komputer atau laptop berbasis website. Selain ngajar tapi masih bisa Betul Pak ya. ya berkarya berarti. Makanya ada Pak ya. Satu lagi tadi apa yang Pak Gani tanya? Nah, lupa lagi tuh banyak MC Pak. MC, Jadi pembicara, jadi pembicara. Membicarakan apa gitu dong. Oke, kalau pembicara sebenarnya sedikit sharing ya, sharing untuk terkait dengan topik-topik diminta oleh klien untuk dibicarakan, kemudian dilatihkan juga kepada pesertanya. Waduh. Tentu saja berkaitan dengan aplikasi tersebut. Aplikasi, kemudian teknologi yang menunjang permintaan klien itu sendiri. Oh, menarik sekali itu ya. Cukup dulu. Cukup Oke. dulu Pak Ahmad, nanti kita gali lebih lanjut. Kasihan yang sebelah. Saya Sombong. kasih ngeri dari Ngeri. gini. Bahaya kan? Makanya tadi saya udah lihat begini-gini, makanya udah kode-kode gitu. Ini yang melupakan Pulang dari sini saya nggak bisa pulang, bahaya. Gimana? Pak Alek nih, selain sebagai guru, kesibukan lainnya apa nih? Jadi saya selain jadi guru, saya jadi cowok panggilan ya. Tapi Oh, gimana? cowok panggilan itu Gimana? maksudnya cowok panggilan itu ketika saya dipanggil untuk bertanding ke suatu daerah, suatu tempat, saya datang. Tanding apa dulu? Tanding apa? Alek itu. Tandingnya macam-macam sih Pak. Balap liar. Tendang-tendang. Kayak gitu Pak. Kirain jadi joki Bang. Enggak. Iya. Jadi saya berkecimpung di dunia olahraga ya Pak ya. Oh, di olahraga. Jadi maksudnya bertanding itu saya bertanding seperti di basic saya wushu ya. Wushu. Jadi saya bertanding di wushu, kickboxing, apa lagi ya? Muay Thai, sampai banyak sih yang saya ikutin sampai saya Banyak. kalau saya tulisnya satu-satu Kayaknya malah kebanyakan dipukul. Jadi kocar. Pokoknya aktivitasnya selain ngajar juga jadi atlet gitu. Akhirnya ya. atletnya apa namanya? Fight gitu ya. Ya. Bertarung, bela diri. Ya, betul. Jadi Tapi harusnya kita teh sama editor kan sama sutradara dikasih tahu dulu dong. Makanya kan Iya. dibacain dulu tempat tanggal lahir, alamat, prestasi, segala macam. Nah, nanti ada di bawah Pak ya. Kayak di Kasih tahu. acara-acara ya, nanti di bawah sini. Kalau Iya. editornya di bawah sini kasih ya. Profil lengkap dari Nah, masing-masing. bayangin profil singkat, CV. kayak mau ngelamar sih. Oke, Oke. Oke, Pak Gani, Gimana Pak ya? saya pengen tahu nih, Ya. kenapa Pak Gani mengundang mereka Nah itu dia Pak ya. acara kita yang Tentu saja ya, acara semata kan harus berbobot ya Pak ya. siap. Makanya hari ini saya mengundang dua orang bintang tamu yang punya talenta selain jadi guru. Di mana talenta tadi dikelola secara profesional masing-masing di bidangnya begitu Pak ya. Jadi mereka ini profesional selain jadi guru, Betul. tapi di bidang mereka juga. Iya dong. Yang satu tadi Atlet. atlet, Yang satu lagi programmer. programmer, Sekaligus sama MC. MC. Bukan MC, tadi udah apa sih? Pembicara. Gitu. Jadi mereka punya talenta. Betul. Terus saya apa talentanya ya? MC Pak ya. Iya dong. Masa udah keren-keren MC begini ya. Coba bangun suruh MC, nggak bisa. Apalagi Bu Anita. Oke, Ya, Pak ya. kita lanjut lagi. Lanjut. Sebelum mereka jadi yang tadi kita sempat bilang, Ya. ada yang jadi atlet profesional, profesional bukan profesional ya, atlet ya dalam bidangnya dan programmer. Dulu kan nggak ujuk-ujuk jadi atlet, nggak ujuk-ujuk jadi programmer nih. Iya, kecil dulu ya. Kecil dulu. Iya.
tiba-tiba gede kan. Iya. Nah, cita-citanya Pak Amos dulu deh. Dulu apa nih cita-citanya? Yang jelas berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain, Pak. Aduh, terharu. Oleh sekali kebayang cita-cita. Terharu sekali saya. Pak Amos serius, Pak Amos ini serius. Kita dulu jadi pengennya polisi, Pak. Polisi. Saya tahu kenapa dia pengen jadi polisi. Kenapa? Hah? Kenapa Karena pengen balas dendam. Nah, jadi balas dendam. Dia suka ditilang naik motor nggak pakai helm, nah sekarang dia mungkin seperti itu, mungkin pengen jadi polisi. Kalau Pak Alek, Kalau saya nggak beda-beda jauh sih sama Pak Mus ya. Tetangganya polisi apa? satpam. Satpam. Di saya tenaga polisi satpam. Bukan. Maksudnya saya pengen jadi tentara dulunya. Tentara apa dulu nih? Angkatan darat, laut, udara. Ya dulu sih mau darat, udara, laut, bebas, yang penting masuk. Tapi nyatanya nggak masuk gitu. Saya dulu pengen jadi angkatan udara, Pak Alek. Cuman ketika tes gugur. Kenapa Pak? Iya kan, kalau angkatan darat lari harus kuat dari darat. Angkatan laut harus bisa berenang. Ya. Angkatan udara saya dites terbang, Pak Alek. Kebiasaan, sedih saya, Pak Alek. Mau terbang gimana? Angkatan udah isinya lalai semua. Jadi ternyata tanpa disengaja mereka punya cita-cita yang mengabdi kepada Negara, aparat para pemerintah. satu Polri, satu TNI. Itu cita-cita awal. Nah sekarang kenapa sih cita-cita itu dari cita-cita awal tiba-tiba sekarang loh kok jadi guru, loh kok jadi atlet, jadi programmer? Kenapa bisa gitu ya Pak Daniel? Nah itu munculnya kapan tuh kira-kira tuh? Munculnya kapan? Kalau saya sendiri kan dulu di zaman-zamannya SD, SMP lagi musim-musimnya Friendster ya. Friendster. Pak Amos Friendster. Saya nggak pernah tahu. Pak Ilman kan masih zaman surat menjual. Friendster. Zaman Friendster. Oke, Kasih kemudian tahu dulu Friendster itu apa nih ke Mesti ada yang nggak tahu sih kalau kita kan anak-anak milenial. iya talenter kita ya. Talenter kita. sosial media kayak Facebook tapi dia cuma hanya wall aja. Oh. Jadi saya dulu juga mengalami dulu Sama, Friendster. saya juga. Ya. Sama kayak. Dari situ gimana Pak Amos? Kemudian lihat Friendster itu kan kalau misalnya kita pengen ganti background tuh kan, pengen ganti background, pengen ganti tema, dia masukin kode-kode, dikit-dikit kode lah masukin. Nah, saya melihat tertarik di situ kok dari kata-kata kalimat yang gak jelas itu bisa jadi sesuatu yang jelas gitu. Oh, Dari yang nggak jelas. Jadi jelas. gimana ceritanya? Tapi kalau lihat bahasa programmer juga saya juga nggak ngerti Pak. Gimana sih? Nggak tahu. Ini programmer bahasa Indonesia Pak? Iya. Nggak tahu dia. Makanya dari situ, lalu gimana? Setelah lihat Friendster, bahasa-bahasa kode, mulai tertarik. Ya searching programming itu kayak gimana, kemudian peluangnya apa aja, hasil produknya apa aja. Di situ mereka kadang lihat peluang dari karirnya pun secara nominal besar Pak ya. Itu SD SMP. Itu SMP kelas 3. Terus ke SMA bagaimana? Dulu saya masuk SMK Pak ya, SMK. Tapi begitu daftar negeri saya keterima jurusan akuntansi keterimanya. Tapi ketika jalan 1 bulan kan masih ada percobaan tuh. 2 bulan saya coba buat masuk ke jurusan lain, yaitu masuk jurusan namanya rekayasa perangkat lunak. Nah itu khusus buat software engineering. Oh, dari sekolahnya dia sudah Menjurus. lulus, gitu ya, sudah modus, gitu ya. Modus Pak ya. Kan modus sudah menjurus, sudah modus pengen ke cita-citanya mungkin, ya, ke tujuannya. Setelah itu lanjut kerja dulu Pak di Jakarta. Jauh juga ya. Jauh. Demi sesuatu nasib Pak dan masa depan. jadi kerjanya juga di bidang programmer juga. Kebetulan iya. Oh, berarti kalau Pak Amos ini sebelum menjadi guru memang sudah jadi
sudah menjurus. Sudah modus jadi programmer. Sudah menjurus, ditambah kerjanya juga memang sesuai dengan jurusannya. Gitu ya. Tapi yang saya tahu beliau ini dulu sempat jadi tata usaha juga ya, betul. Sempat jadi tata usaha juga. Ya, keren Pak ya. Iya, belajar juga karena pernah belajar mungkin ya. Terus jadilah programmer. Dan kuliahnya juga mungkin nyambung gitu ya. Kuliahnya nyambung. Programmer juga. Jadi lebih di bidang menguasai. Silakan Pak Gani, yang sebelah sana saya mah nggak berani ya. Yang sebelah sana. Saya kayak udah mau kasih samsak aja kan. Gimana nih kalau Pak Alek Hendro Batubara bagaimana sejarahnya? Silakan Pak Alek. Kalau saya begini Pak, dulu karena bukan sering ya, suka olahraga dari masih anak-anak. Jadi saya pikir saya mau kuliah ambil jurusan apa ya? Karena saya suka olahraga, oh ya udah, saya jadi olahraga. Olahraga jadi lanjut. Nah, saya pikir kalau udahlah, saya ngambil jurusan olahraga. Yang di situ nggak ada hitung-hitungan, saya pikir kan. Tapi ternyata tuh udah masuk jurusan saya tetap aja ketemu yang namanya hitung-hitungan, ya statistik kan. Iya. Statistik 1, 2, waduh. Sudah jatuh tertimpa tangan. Kalau Pak Alek kan ceritanya langsung kuliah. Oh iya. Ini mulai Enggak langsung kuliah saya Pak. mulai latihannya di mana? Kan Pak Alek ke SD dulu, SMP, SMA. Mulai latihan. Dengerin gak sih yang tadi apa contohnya? Cerita dulu. Awal mulanya. Baru saja cerita Pak. Yang awalnya saya suka olahraga kan. Nah, itu dari olahraga. Bapak biasa aja, makanya serem saya. Oke. Jadi dulu tuh dari zaman saya masih anak-anak ya, bapak itu udah kasih tontonan seperti tinju, terus kayak misalnya ada acara event kickboxing gitu di Bandung, di Gor Pajajaran kayak gitu kan. Nah saya diajak masih kecil tuh, jadi dari kecil udah lihat orang berantem gitu. Dari kecil sudah barbar Pak ya. Bukan suka berantem, jadi curiga saya kayaknya bapaknya lihat Pak Alek suka berantem kayaknya. Enggak, saya anak baik-baik kok Pak. Saya percaya. Saya kan ditangkap polisi. Saya percaya Bapak baik-baik, saya percaya. Setelah itu gimana Pak Alek? Silakan. Ya setelah itu saya kelas 5 SD deh kalau nggak salah. 5 SD atau 4 SD gitu. Iya. Diajak untuk ikutan bela diri dulu sama bapak. Bela dirinya apa tuh? Wushu itu kungfu dulu, kungfu. Nah dari kelas 4 atau 5 gitu saya lupa. Diajak latihan, diantarin sama bapak tuh tiap minggu kan, diantarin bapak tiap minggu. Yang awalnya dulu tuh males ngapain lah, ikut bela diri kan, capek gitu kan. Gak mau gitu. Iya, ada masanya kayak gitu. Merasa terpaksa. Tapi karena dipaksa, ayo ikut. Ya, mau Jadi nggak mau. kepaksa tuh. Jadi kepaksa dulu mah. Tapi lama-lama jadinya dari SMP, SMA, loh, saya tiba-tiba berhenti bela diri, olahraga, saya ngerasa, kok badan saya sakit nih kan. Nah, dari sini saya, kayaknya saya Pak Alek mah berhenti olahraga badan sakit. Iya, Saya mah berhenti olahraga. Kalau berlama ngapain ngapain ada sakit. Biasa gerak gitu ya. Sekarang jadi gitu. Nah, iya itu dulu. Mulai serius SMP, SMA. SMA juga saya baru beberapa kali tanding. Waktu itu ikut, saya mau coba ikut daftar untuk Porda ya, bukan olahraga daerah di Jawa Barat. Cuman waktu itu mama saya bilang, jangan katanya, karena di wushu itu nggak ada batasan umur, ya. Jadi kita bisa ketemu, kita yang baru, yang masih SMA gitu, bisa ketemu yang udah dewasa, yang tulangnya udah kuat. Kita kan masih, nah itu dulu saya dilarang. Jadi dari SMA tuh sudah mulai sedikit lebih serius gitu ya, Ya, ke betul. dunia atlet pembela dirian wushu tuh. Cuman masih di tengah-tengah. Nah, iya. Anak-anak mami Mama gitu ya. ya.
Jangan nanti kamu patah tulang kan banyak yang kayak gitu juga. Karena kayaknya sih maminya takut mukanya jadi Nah. jelek gitu. Kena pukul-pukul. Betul betul. Iya, bener kan? Bahaya jahat. Pukul-pukul jelek nggak laku, bahaya gitu ya. Iya. Gitu, makanya jangan dulu gitu. Dari situ. Lanjut ke kuliah. Di kuliah baru saya Jelek. Karena udah profesional ya, bukan karena udah serius. Oke. Udah dapat izin berarti. udah dapat izin. Karena merasa anaknya sudah besar. Ya, udah dewasa gitu kan. Oh, oke. Jadi kayaknya perjuangannya berat juga Pak. Jadi latihan beberapa tahun berarti dari SD ya latihannya? Dari SD. SD, SMP, SMA, terus Udah tua gue. Sampai sekarang. 9 tahun sampai sekarang latihan terus gitu ya. Gitu. Nah sekarang yang ingin saya selalu tanyakan sama atlet gitu ya, ini ngatur waktunya bagaimana dulu dan sekarang nih antara guru terus harus latihan, kalau Pak Ale, kalau Pak Amos mungkin antara jadwal mengajar sama saya diminta untuk bikin program ini nih sama satu klien. Nah, itu bagaimana nih? Gitu ya, Mbak? Iya, Mengisi kalau waktunya mengisi gimana, gitu. Pak Amos dulu deh. Boleh. Bagaimana mengatur jadwalnya antara kewajiban mengajar harus tetap dilaksanakan, tapi yang ini juga tetap harus dilaksanakan. Silakan Pak Amos. Kalau saya ngalong Pak. Ngalong. Ngalong, ya. Saya tahunya Cikalong. Iya, ngalahin. Bawah tuh ngalong. Tolong kayak itu. Aduh. Silakan. Gimana Pak Amos? Ngatur jadwalnya nih. Ya ngalong Pak ya. Jadi kalau pagi sampai ke jam kerja selesai saya tanggung jawab saya di kerjaan saya di sekolah. Lepas dari sekolah itu berarti selepas jam kerja baru menyesuaikan dengan kerjaan proyek yang ada. Sampai dengan waktunya ya kadang subuh, kadang tengah malam, ya kadang sampai pagi lagi Pak. Nggak tidur berarti ya? Tidur berarti, Mbak, ya. Gimana jadwal deadline-nya? Kalau misalnya deadline-nya padat, harus beres cepat berarti ya mau nggak mau dikobrasi ya. Kebut gitu ya. Kebut. Tapi kalau saya nyantai, project time-nya berarti ya dicicil aja sih tiap hari. Jadi aturnya dicicil aja gitu. Kapan harus dikerjain, kapan enggak. Kalau ada misalnya sebentar Pak Gani, kalau ada misalnya undangan jadi pembicara, bagaimana? Kan misalnya harus ngajar juga, tapi harus jadi pembicara. Sekolah, gimana nih ke sekolah ngomongnya gitu? Nah, kalau misalnya ada undangan seperti itu, sifatnya saya kalau pelajaran TK itu praktikum ya. Praktikum. Berarti pertama saya untuk izin ke sekolah, melampirkan di undangannya. Kemudian karena setelah di ACC, bisa di ACC, saya pergi berangkat. Hari sebelumnya itu saya siapkan dulu modul, kemudian video simulasinya begitu ketika anak ditinggalkan, terus tadi ditinggalkan mereka bisa melakukan praktikum dengan mengikuti arahan yang ada di video ataupun di modul. Jadi kewajibannya masih tetap Ya. terpenuhi gitu ya. Sementara yang jadi pembicara juga karena mereka butuh ilmu dari Pak Amos mungkin bisa terlaksana juga. Ribet nggak sih ngatur jadwal itu Pak Amos? Selama ini nih pengalaman Pak Amos. Pasti kalau ribet ada ya pasti. Cuman kembali ke profesionalitas. Bagus. Dan Profesional. satu, Pak ya, Apa, Pak? berkaitan dengan profesional. Pak ya belum pernah lihat Amos tidur kan di sekolah. Belum pernah sih saya mah. Makanya itu dedikasi tinggi sebagai guru, Pak ya, walaupun di luar dalam pekerjaan, tapi di sekolah tetap menjalankan kewajibannya sebagai guru dengan Amos harus selesai. Oh iya, harus itu. Iya. Harus. Alex sekarang pertanyaan yang sama yang tadi, bagaimana ngatur jadwal latihan, jadwal tanding, atau jadwal syuting? Oh iya, Itu kan. ada ini Pak. Bagaimana Pak Alex, silahkan. Jadi untuk mengatur ya untuk di waktu misalnya jam kerja ya saya kerja dulu di sekolah ya, jamnya ngajar. Nah, biasanya setelah mengajar pulang ke rumah baru saya berangkat latihan. Berapa lama latihan? Saya pengen tahu Pak Gani. Nah itu sih untuk karena sekarang udah mulai kerja misalnya jadi guru ya saya kan. Nah itu untuk
pulang ke rumah itu biasanya udah capek sih Pak. Udah capek ya. Udah capek, udah aduh males ngelatih juga. Apalagi belakangan ini sejak ya kurang lebih 1 tahun inilah pihak sekolah kan meminta saya untuk lebih fokus untuk di tugas utama saya sebagai pengajar. Dari situ saya mulai mengurangi hobi saya, Kegiatan di luarnya gitu ya. kurang lebih hampir setahun inilah. Tapi latihan terus masih jalan. Nah karena itu sih jadi saya juga udah mulai agak longgar untuk latihan. Oh. Nah Iya, tiap hari pasti atau tiap minggu ada berapa kali seminggu gitu latihan? untuk bisa jadi karena sekarang udah jarang sih saya latihan Pak. Udah jarang. Makanya berat badan saya udah nambah besar kayak gini sekarang. Ya, apa-apa. Santai aja, tenang. Ada yang lebih berat, tenang aja. Saya juga sama. Emang dari dulu. Terakhir Pak Gani, pertanyaan berikutnya. Boleh, Pak Iya. Saya mau Bapak nih. Pak Gani dong. Oke. Untuk siapa dulu ya? Kira-kira siapa dulu Pak ya? Alek lah sekarang, giliran. Enggak sweet dulu aja. Boleh sweet, boleh. Silakan nih. Oh jangan lah. Oh jangan ya? Enggak aja. Dulu. Udah cepet lah. Oh ya oke. Kejar aku ya. Iya. Oke. Balik dulu ya. Alek dulu lah, giliran. Pernah merasa bosan nggak sih? Menjalankan dua profesi yang berbeda di antara atlet dan guru. Pernah nggak sih merasa bosan? Sejauh ini sih kalau dibilang bosan enggak bosan. Karena saya menikmati juga jadi guru, ngajar, ketemu sama anak. Saya senang gitu kan. Bisa bercanda sama senang bercanda sama anak. Lanjut Pak. Senang mengajar. Oke, ini ambigu saudara. Tiba-tiba salah fokus dengan predatornya soalnya. Bahaya ini. Senang membagi ilmu, senang berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu kan maksudnya Pak Alek. Senang main juga kan kita misalnya main sepak bola kan. Saya ikut main kan. Iya. Nah kan main basket kan saya ikut main basket juga. Nah itu maksud saya. Oke. Jadi senang. Jadi nggak ada bosan ya? Menikmati. Oke. Bagus kalau begitu ya. Amos sebagai guru dan programmer bicara, pernah bosan nggak atau aku lelah jadi guru? Kalau di titik jenuh sih pasti ada Pak ya, tapi kan kembali ke kebutuhan, kemudian kembali kita mau berkembang atau enggak. Kalau mau berkembang ya kita maksain, biar kita juga berkembang. Tapi kalau misalnya kita give up, nggak mau berkembang ya udah lepasin gitu aja. Jadi kembali ke sana dulu. Kalau misalnya kita berkembang, ya kan terus aja lanjutin. Jadi pertanyaan saya belum dijawab sebetulnya. Itu bosan atau enggak? Itu pertanyaan saya. Tadi marah-marah mulu. Ada pasti ada Pernah bosan. Terus bagaimana caranya biar nggak bosan gitu? Membosankan dia lagi kembali. Mau berkembang atau enggak, kalau berkembang berarti harus terus. Ya kalau misalnya nggak berkembang ya udah lepasin. Intinya biar nggak bosan, motivasi diri buat saya harus berkembang gitu. Dari waktu ke waktu berkembang terus. Programmer jalan, itu juga jalan ya kan? Karena memang banyak orang yang dalam artian profesi utamanya apa, tapi punya hal yang lain. Apalagi kalau ini kan saling mendukung. Oh iya, antara hobi dengan profesi. Setuju. Satu guru TIK, programmer masih nyambung. Tuh. Satu atlet, Atlet guru olahraga nyambung. Kita yang nggak nyambung. kan ngobrol. Kalau di kelas juga kan harus bisa menyampaikan. Oh iya, saya ada materi kan? Iya. Sama juga. Jadi maksudnya apa gitu? Membela diri kita. Pengakuan. Ya. Oke, Pak Gani. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, Pak ya, Oh, apa lagi nih kita? kita mending mendengarkan sebuah lagu dulu yang Oke, dibawakan oleh siap. salah satu guru dari Kaleta. Mana nih? Itu. Mana? Yang mana? Iya. Mana? Oh iya gitu. Jangan kau berhenti melangkah.
baru, selamat tinggal cinta lalu, selamat datang cinta baru, selamat tinggal, selamat tinggal. Oke, kembali lagi ke acara Kui A Semata. Maka nih, Gimana Pak ya? saya lihat banyak yang dipajang di sini nih. Betul Pak ya. Tapi Pak ya, sebelum ke sana Pak ya, Kenapa? ini kayaknya muka-muka gersam Pak ya itu. Kasih kode-kode. Iya Pak. Saya Pengen digini takutnya Pak ya. curiga, saya tuh ngerti lah. Saya nggak ngerti. Ayo panggil aja Pak lah. Pak ya yang mana? Sama saya. Yuk. Mana nih krunya? Iya, silahkan. Waduh. Ini boleh tahu siapa ya Pak? Ini kru magang, bos magang juga. Oh. Iya. Iya. Aduh dulu. Lu pindah sebelah sini ya. Sebelah sini dulu. Oke. Silahkan kalau mau diminum. Baik. Kalian nih, Iya Pak ya. sambil mereka minum. Kita lihat nih, saya lihat nih. Iya Pak ya. Banyak ini Sabuk. Oh sabuk gitu Pak ya. Sabuk segede gitu. Nggak cukup Pak lubang sabuk. medali, ada beberapa. Oh, iya, banyak. Ini medalinya banyak aja nih. Banyak banget. Iya. Banyak aja. Kalau makan tuh makan aja. 1, 2, 3. Wah, ini juga ada best fighter. Sebelah sana Pak Gani One Pro. One Pro. Wih. Wah, banyak ya. Nah, saya mau nanya nih. Prestasi yang sudah Pak Alex sama Pak Amos raih selama ini, yang menurut Pak Alex paling tinggi lah, Bergengsi gitu ya. gengsi lah gitu ya. Heeh. Pak Alex sama Pak Amos. So, Pak Alex dulu deh. Prestasi ini. Prestasi. Kalau menurut saya sih semua yang saya dapat ini membanggakan saya sih. Tuh, Cuman untuk yang paling gitu ya. yang paling levelnya yang tinggi gitu kan. Atau enggak, wah ini untuk Ini- sampai ke sini tuh perjuangannya gila-gila. Oh, iya. Kalau misalnya tingkat kabupaten, kota, provinsi atau nasional gitu, silahkan Pak Alex. Paling itu deh kayaknya ya. Yang mana Pak Alex? Mikrofon yang di tengah nah. Wush, Nah ini. itu saya Pon saya- cabang olahraga wushu. ya. Tahun 19 ya. Ya. Iya, bapak nggak itu bukan digigit saya. Enggak, saya yakin paling dulu. Udah sekarang lah. Jadi pon ya. Pon. Tahun 19. Itu pun benar-benar yang perjuangannya wah benar-benar luar biasa menguras semuanya. Jadi ketika itu tahun 2016 harusnya saya skripsi waktu itu. Cuman saya memilih antara mau beresin skripsi atau ikut pon. 3 tahun nambah. Nah, ponnya bawa daerah mana nih kalau boleh tahu saya? Nah kemarin itu saya bawa daerah Banten. Oh, iya, bawa daerah Banten. Itu Ketika kemarin itu saya disuruh memilih ya saya pilih pon. oh, Karena banyak olahragawan yang pengen banget gitu aku harus sampai pon. main di pon, suatu kebanggaan gitu bisa main di pon. Nah, ketika itu juga yang masuk podium yang juara itu wah itu gila-gila. Saya main di kelas 56 dulu di 56 56 kg. nah ya 56 Pikiran kelahiran tahun berapa dia? Kirain apa sih ini emang? di sini aja 56 Pak. Nah 56 di situ bisa dibilang kelas neraka Pak. Wish, Iya Pak. kenapa di kelas neraka? Berarti ada kelas surga. Oh iya itu. Enggak juga. Bukan, enggak ada kelas surga. Karena emang saingannya di situ banyak. Wah gila-gila di situ bagus-bagus spektakuler di situ Pak. Tapi ini kan di pon
prestasinya apa nih? Medali emas, perak, perunggu, atau kuningan atau apa? Kuningan nggak ada Pak. Dari nomor satu. Apa balik? Itu ketika itu saya dapat perunggu Pak. Perunggu. Itu yang naik podium dari DKI saingan saya, terus dari Jawa Tengah sama dari Sumatera Utara. Nah, ketiga daerah ini mereka latihannya nggak di Indonesia Pak. Mereka latihan langsung ke gudangnya, gudang ilmunya maksud saya, di Cina. Mereka selama ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan di sana pelatihan di Cina. Cuma saya doang yang beruntung. Saya berlatih dengan pelatih lokal lah bisa dibilang, tapi nggak kalah saing sama yang di sana. Kalau saya interlokal gitu ya. Nggak ngerti pasti. Tapi bisa dapat juara 3. Ya itu begituan. Pon, ada nih pon. Kalau wage, kalau kliwon, wah susah banget. Orang Jawa itu. Jawa ya. Sama. Pon. Pelopor. Nggak bisa nggak banyak nih. Sabuk emas ketua DPRD. Ketua DPR. Itu sabuk emas. Iya, Kepala yang pon. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, yang paling berkesan kan nih pon nih. Selain itu mana nih? Satu lagi deh. Oke, boleh. Mungkin ketika tanding di sebuah stasiun TV atau gimana? Ya, itu betul Pak. Wah, Ini mungkin ya, Wong Pride ya. Waktu itu saya main di Wong Pride, acara Wong Pride di salah satu stasiun TV nasional ya. Itu One Pride tapi dapat medalinya 2 tuh. Itu kan 1 kali menang, dapat 1. Oh, dapat 1. Berarti 2 Saya kali. ada 2 kali. Iya. Wah. 2 kali main di One Pride Iya. di salah satu TV swasta. Itu menang dua-duanya. Dua-duanya menang. Itu membanggakan. TV nasional berarti dilihat disaksikan se-Indonesia. Iya. Gimana mau nggak bangga? Gitu. Kalau pengen lihat nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Pasti ada. Masih ada di situ gimana Pak Alek babak belur gitu ya. Kalau ada yang kesel, wah ini Pak Alek dipukulin tuh di situ. Iya. Jadi mantap Pak Alek. Pak Amos sekarang Pak. silakan Boleh Pak. prestasi yang menurut Pak Amos tuh ini yang paling membanggakan saya. Bikin apa nih kalau programmer kan bikin program apa nih atau berbicara diundang oleh instansi mana gitu. Silakan Pak Amos. Kalau di sisi program, dulu saya pernah dapat 1 tenan untuk Provinsi Jawa Barat untuk PP PAUD Dikmas Jawa Barat. Apa bisa diulangi Pak Amos? PP PAUD Dikmas Jawa PP Barat. PAUD Dikmas. PP nya apa nih PP? Pelayanan apa ya? Pelayanan pendidikan Pendidikan anak usia dini Betul. dari Provinsi Jawa Barat. Itu Pak Amos berbicara di hadapan anak-anak PAUD atau gurunya? Saya nggak ngerti itu. Oh enggak Pak, kalau yang itu saya dapat kesempatan buat megang proyek bikin program pembelajaran daring untuk pendidikan non formalnya. Itu Jawa Barat. Jawa Barat. Saya baru tahu Pak, ini teman saya ternyata Teman. amazing. Amazing. Oh amazing. Salah lah. Dikerin. Selain itu Pak Amos, kalau bikin program apa nih? Oke. Kalau di sisi pembicara kemarin baru 2020 ya, minggu lalu ini dapat kesempatan buat bikin narasumber di seminar nasional Pak. Seminar nasional. Nasional. Keynote speakers. Keren deh. Jagoan. Se-Indonesia. Indonesia bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Udah mas-mas ini Mas. Mas Amos. Pak Kampus. Apa dalam acara apa Pak Amos? Yang mengadakan siapa? Ini Kementerian Desa Indonesia. Kementerian Desa. Itu subbagian transmigrasi. Pak Amos di situ berbicara tentang Pelatihan aplikasi daring pembelajaran. buat guru-guru berarti ya di sana ya? Guru, kemudian pengelola CDM tuh, dinas. Itu kalau berbicara. Iya. Kalau bikin program nih, Program kalau yang udah banyak pastilah saya yakin. ya, Cuma yang misalnya bisa disebutin nih, silakan. yang
menurut saya paling oke sih ya kalau misalnya secara portofolio itu pertama yang tadi dari bikin program untuk pendidikan nasional di politik Mas Jabar, kemudian kemarin yang baru bikin program untuk pemantauan pemilih sama Pemantauan pemilih. betul, Pengawas gitu ya. pengawas itu untuk kecamatan Coblong, Kota Bandung. Oh, di Kota Bandung. Iya. Ternyata sudah Malah buana sekali. Oke, Pak Gani. Oh iya, Sekarang saya mau nanya nih. Kan mereka nih profesinya guru nih. betul. Sementara mereka juga Pak Alek atlet, Pak Amos programmer. Betul. Nih, pernah nggak menemukan kendala atau hambatan ketika Anda jadi guru, tapi Anda juga harus jadi atlet atau programmer nih? Iya. Silakan Pak Amos dulu nih. Hambatan Pak ya, banyak sih Pak, banyak. Kalau di sisi guru ya, saya harus banyak belajar, terutama menyiapkan materi, belajar kurikulum, kemudian belajar menyampaikan materi kepada anak, ya pada tadi itu mereka pun bisa paham terkait dengan apa yang dijelaskan. Kemudian dari sisi hobi pun sama, yang namanya dunia digital itu selalu berkembang, selalu berevolusi, selalu update Pak ya. Dan kata lain, nggak ada hari tanpa belajar. Jadi kalau misalnya nggak belajar sehari pasti kelewatan. Update-nya makin jauh kan. Makanya kalau misalnya di dunia digital sih mau terus buat mengejar ya. Karena kalau nggak mau ngejar, ya udah ketinggalan. Tambahkannya kita harus terus belajar kalau Pak Amos. Kalau misalnya satu sisi Anda programmer tapi Anda harus ngajar juga nih. Gimana nih? Pernah nggak mengalami hal-hal yang wah ini agak sulit nih? Cara menyelesaikannya bagaimana? Atau kesulitannya di mana? Waktunya yang kurang atau gimana Pak? Sebenarnya jauh lebih ke waktu untuk istirahat ya, istirahat sama diri sendiri. Karena ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya berarti jika waktu pagi-pagi saya habiskan untuk kerjaan utama, dari sore ke malamnya kalau ada pekerjaan lain berarti harus diselesaikan, sehingga dari waktu istirahat, waktu untuk diri sendiri itu kurang ya. Jadi Me time itu nggak ada gitu. me time itu nggak ada. Nggak ada. Terima kasih Pak Amos. Kalau Pak Alek bagaimana? Apa hambatannya nih antara atlet dan jadi guru? Kurang lebih hambatannya sama sih kayak Pak Amos ya, karena kita profesinya sama kan ya, guru. Lebih ke waktu sih kalau menurut saya ya, waktu untuk membagi kerjaan di sekolah bagaimana dari pagi sampai sore. Lalu untuk hobi misalnya paling bisanya dari pulang sekolah kan, pulang sekolah sampai ya malam biasanya. Belum harus nyiapin buat besok Iya, gitu ya, untuk materi. buat anak-anak. Jadi Belum harus istirahat memulihkan tenaga. belum me time tadi kalau Pak Amos. Jadi mereka bisa jalan dua-duanya sebetulnya ya. Itu hambatan mereka. Jadi sebetulnya mungkin tidak ada hambatan buat mereka. Cuma ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Buat dirinya mereka sendiri. Iya jelas. Tapi kan buat kemajuan mereka juga. Iya. Nah, Gitu. menyambung Pak ya. Iya. Tadi kan hambatan ya. Betul. Nah, kalau saya tuh penasarannya adalah dampak Pak ya. Jadi bagaimana pengaruh si hobi tadi yang akhirnya Yes. ditekuni secara profesional Betul. nanti berpengaruh terhadap profesinya sebagai guru. Nah, benar Itu juga. kayaknya menarik tuh kan di situ ya. Ada pengaruhnya nggak nih? Iya. Nggak apa-apa, baik positif maupun negatif boleh diungkapkan gitu. Setelah jadi guru nih, gimana nih pengaruhnya ke atlet? Betul. Atau setelah jadi guru gimana nih ke programmer? Betul. Apakah banyak yang endorse mungkin ya, banyak yang ngundang atau banyak yang ngundang untuk ngisi pelatihan atau apa gitu ya? Silakan. Alek dulu. Alek, silakan. Ya, untuk saya sih dampak negatifnya mungkin karena saya banyak menghabiskan waktu untuk tugas utama saya sebagai guru kan. Sebagai guru lama-lama kesini saya udah mulai capek juga sih kalau ngejalanin dua-duanya. Nah, dari situ dampak negatifnya saya jadi semakin mengurangi jam saya untuk melakukan hobi. Untuk latihan itu
semakin berkurang sih. Negatifnya, positifnya? Positifnya kalau saya masih olahraga, saya rajin olahraga, ya saya sehat juga. Jadi waktu ngajar pun bersemangat. Semangat. Gitu. Iya. Ditambah memang lagi kebukaannya, jadi mendukung kan. Oke. Kalau Pak Amos gimana? Kalau saya di sisi negatif, pertama tadi saya sama waktu sama ya, berarti nggak ada niatannya nggak ada. Oke. Tapi kalau di sisi positif ya, karena dunia kita ini fleksibel, maksudnya sesuatu kita bisa implementasikan atau bisa mengkolaborasikan antara pekerja sesuai guru dengan si pemrogramannya. Jadi bisa bikin project sendiri lah buat mungkin yang membantu kerja sehari-hari atau bisa dipakai buat teman-teman yang lain gitu. Jadi lebih ke fleksibel ini. Ini saya mau nanya lagi Pak Gani. Tadi kan di sisi dari guru nih. Sekarang nih, ketika Pak Alek nih sudah jadi atlet yang sudah bawa sebuah provinsi ke tingkat PON atau nasional, ada nggak sih apa ya positifnya buat Bapak ketika menjadi guru nih? Pak Amos juga gitu nih. Nah, saya udah jadi programmer nih. Pas ketika ngajar ada apa ya? Ada kelebihan nggak buat Bapak ketika berhadapan dengan siswa? Iya. Alek bagaimana? Oke, kalau menurut saya kelebihannya ada ya. Apalagi ketika kita tahu kan anak-anak talenta kayak gimana ya. Gimana Pak? Lumayan ya. Baik-baik gitu ya? Baik. Baik. Ketemu sama saya jadi tambah baik. Ya, kalau baik benar. Wih, itu bapak itu katanya. Itu yang main MMA katanya. Otomatis kan Belum apa-apa, anak-anak sudah. udah gini kan, kebetulan kan. Nah, Berarti itu keuntungan. iya, itu sih keuntungannya, Pak. Salah satunya ya. Ya anak-anak juga bisa jadi mencontoh Pak Alek mungkin Nah, ya, iya. prestasinya gitu ya. Kan ngajar ekskul juga. ekskul. Iya. Iya, di kita ada ekskul. Muay Muay Thai. Thai. Jadi memang apa ya namanya? Jadi klub gitu. Sejalan. Nah Pak Amos bagaimana? Kalau saya sih karena mengajar sifatnya praktikum ya, jadi ketika saya menjelaskan ke anak, saya ada buktinya gitu. Buat apa sih kita belajar teknologi digital, kemudian tujuannya apa, fungsinya apa, terus apa yang kita dapatkan di pembelajaran itu gitu. Jadi saya bisa kasih contoh nyatanya ke anak-anak, hasilnya seperti ini ke depannya. Jadi lebih ke ini loh bukti loh. Ya. Saya bukan hanya ngajar saja. Ini gitu ya. Indo, iya Pak iya. Nah, agak nih saya mau nanya nih Ke saya. ke mereka berdua. Nih sekarang nih apa target? Nah, target yang ingin dicapai ya oleh Pak Alek sama Pak Amos itu ya sebagai seorang atlet dan sebagai seorang guru, punya target nggak atau seorang programmer gitu ya, ada target lain nggak? Wah nih saya pengen banget nih ikut PON lagi atau main di One Pride lagi, atau Pak Amos nih saya pengen bikin program yang lebih gede nih. Silakan Pak Alek sama Pak Amos. Ya. Pak Alek dulu deh. Silakan, Pak Alek. Target khusus ada sih sebenarnya. Saya pengen juara di One Pride itu. Oh pengen coba. Untuk disamakan sabuk di ya di kelas saya itu di 61 kg dan rangkaian. Nah itu ya. Oke, sekarang Pak Amos nih, bagaimana dengan targetnya sebagai programmer? Apa yang masih ingin dicapai nih? Oke, kalau sebagai programmer pengen ngerasain menangani project skala startup atau project-project dengan metode microlead service istilahnya. Bahasanya saya nggak paham. Sampai nggak ngerti saya. Pokoknya yang lebih besar Ya, gitu ya, yang lebih besar gitu. Kalau sebagai pembicara dan guru misalnya? Kalau sebagai guru saya pengen peserta didik yang saya ajar itu tidak hanya sebagai pengguna saja, tapi saya pengen membuat mereka atau ngasih tahu mereka bahwa untuk mengembangkan itu kan bisa tidak hanya sebagai pengguna tapi kalau sebagai pengembang. Kalau pembicara nih satu lagi, Pembicara
pengen masuknya sih lebih ke, kalau bisa ya pengen nasional tapi yang lebih tinggi gitu lah. Misalnya kemarin baru sebagian dari kementeriannya saja, pengen langsung ke, istilahnya langsung ke pusatnya, ke bagian mana Yang bukan kaleng-kaleng Yang ya, kaleng-kaleng. levelnya yang tinggi. Kita doakan Pak Gani. Amin Semoga saya. apa yang bisa dicapai oleh Pak Alex sama Pak Amos Lekas ya, tercapai. lekas tercapai gitu kan. Kita doakan, kalau doakan kapan dikabulkan kita nggak tahu. Iya. Ya, Pak Gani sekarang Satu lagi nih, saya ingin bapak-bapak sekalian menyampaikan tipsnya ya. Barangkali di sini ada penonton yang ingin menjalani dua dua profesi ya. Profesi. Kan para talenter kita gitu ya. terus kita lucu banget namanya talenter. Pilih aja lah. Biar Iya. jadi ingat. Nah itu ya, jadi saya pengen minta tipsnya supaya dibagikan ke talenter sekalian gitu. Dari Pak Amos dulu silahkan. Kalau dari saya, karena saya berkecimpung dengan digital Pak, tips dari saya sih simpel ya, jangan bilang susah kalau kita belum coba. Kalau di dunia digital jangan bilang susah. Kalau hese berarti boleh ya. Nggak boleh susah. Nggak boleh. Tapi harus gimana Mas? Coba ya. Dicoba. Dicoba dulu. Berani mencoba. Iya betul. Berani mencoba itu baik. Baik. Berani kotor juga baik Pak ya. Iklan atau Oh iya. Oke silakan. Udah. Oke. Ada lagi? Oh udah. Oke, harus silakan. berani mencoba. Betul. Ale, silakan. Tips dari saya, kalau kamu punya kemauan, kamu berlatih, kerja keras, dan ingat sama Tuhan ya, yang di atas itu jangan sampai lupa. Iya. Iya. Berlatih, punya kemampuan, usaha, ingat sama yang di atas. Dan jangan takut dipukulin. Khusus kalau yang ini Mas. Khusus. Cuma saya ada pertanyaan yang di luar skenario. Oke, boleh. Itu gimana rasanya dipukul gitu, kena pukul paling terus benjol gitu, apakah dalam hati anjir nyeri, aduh gimana rasanya gitu, apakah sesakit ditolak cintanya atau gimana? Gimana? Ya rasanya kena pukul itu, namanya kita manusia ya, bukan robot ya. Sakit iya sakit, pusing iya pusing. Cuman gimana ya? Karena saya suka ya. Bukan. Iya, suka pukul. Oh, sebenarnya. suka. Bukan suka dipukulinnya mah. Iya. Cuman ya jadi gimana ya? Jadi seneng gitu. Ada alasannya Pak ya. Kenapa? Dengar jodohnya perawal. Oh. Satu lagi di luar skenario. Pernah nggak kan atlet nih bertarung cedera parah tuh apa gitu? Misalnya cedera apa gitu yang parah? Cedera ya. Tulang kuping patah gitu misalnya. Atau misalnya rahangnya jadi gede sebelah gitu, ngegeser gitu atau gimana gitu. Pribadi ya, kan saya kan ditanya. Oh iya, Amos juga pernah cedera. Paling cedera jempol, seleo gini. Maksudnya kan cedera orang kan saya udah sering lihat kan. Enggak, dalam Kayak pribadi. orang. Nanti dulu cederain orang nanti. Oh ya, oke. Silahkan. Saya paling parah pernah waktu saya main kejuaraan ini nih kalau nggak salah. Oh ya ini sambo pertama di Indonesia, kejuaraan sambo pertama di Indonesia. Ketika itu kita tanding nggak boleh pakai hand wrap, jadi langsung pakai glove gitu. Nah kan sebenarnya hand wrap itu gunanya untuk melindungi si tulang ini kan. Nah ketika itu kita nggak dibolehin pasang pakai hand wrap, jadi pakai glove langsung. Pas saya tanding berapa ya? Waktu itu saya sehari main tanding sampai 5 kali kalau nggak salah. 5 kali sehari. Itu benar-benar saya makan aja 3 kali. Iya, dipukulin ke 5 kali. Iya, waktu itu saya sampai tangan saya gemeteran, bengkak. Ternyata pas saya Betul karena belum makan gitu. Salah triat kalau mereka. Bapak ini tetap saya ini. Jadi Iya bener Pak, sih
Cederanya di mana maksud saya? Tangan saya waktu itu cedera di sebelah sini, Pak. Di sini itu pas saya ronsen, ternyata kata dokternya dia bilang tangannya retak. Retak ini. Bukan hatinya tapi. Oh enggak, syukur. Kalau hati bisa diobati. Perawat. Tangan juga bisa diobati. Bisa sih, tapi lama, Pak. Oh, lama. Kalau hati mah Lama juga. Jadi retak di tangan. bagian jari ya. Oh kiri malah ya? Kiri. Karena nahan terus mungkin ya. Pak Amos nih, pengalaman unik selama bikin program gitu misalnya. Ketika bikin program, tiba-tiba nggak tidur gitu kan, ternyata halusinasi, lihat cewek cantik, gitu gimana? Silakan, ada pengalaman unik nggak? Bikin program atau bayarannya gede gitu kan? Oh iya nanyanya random banget. Pernah sampai nggak tidur 3 hari, Pak. Jadi 3 hari nggak tidur. Buset. Itu udah kayak panda Bukan banget. panda lagi dia mah. Dinosaurus. 3 hari. Saya yakin Pak Amos kerjainnya pasti diganjel pakai Korek apa? Mr. Bean. Oh, 3 hari. Buset. Kalau sebagai pembicara pasti ada yang menarik juga. Keselak mic gitu. Gimana, ada nggak? waktu itu bicara Bukan, itu sama kayak Pak Ale kita di back lagi. keseleo, Pak. Lidahnya. Oh. Keseleo lidahnya. Keselak lidah. Salah gitu ya, apalagi di event yang besar gitu ya. Menarik Pak Gani. Menarik sekali Pak ya. Saya sampai keringetan banyak. Sampai banyak hal-hal yang bisa kita tangkap. Udah bahasanya kenceng kok. Hal menarik gitu. Tapi nggak ada yang negatif dari Pak Amos itu. Negatif Pernah gara-gara bikin program terus nggak dibayar gitu misalnya. hal itu untungnya enggak sih, tapi efek sampingnya ya tadi Pak ya, karena 2 hari nggak tidur karena mengejar project, kayaknya di hari ketiga itu malah nggak bisa tidur. Waduh, efek Jadinya tips buat Anda yang tidak ingin tidur, tidak tidurlah 2 hari. Hari ketiga pasti Anda tidak tidur, tapi langsung pingsan. besoknya lah. Dibawa ke rumah sakit. Aduh, ini sudah semakin ngaco ya. Sudah lah begini lah. Aduh. Langsung saja kita ke kesimpulan aja lah Pak ya. Kita sampaikan ke mereka lah, kita mah udah apa ya? Udah terima kasih mereka datang juga ya. Di sela-sela kesibukannya udah mau datang menyempatkan waktu, cuma dikasih air putih doang gitu ya. Fit Pak ya, bukan aqua. Tinggal apa-apa. Ya. Nantilah uang saku mah minta ke Pak Yus lah, paling gampang lah itu mah. Ya, silakan. Ada Pesan atau catatan lah. bisa Catatan untuk talenter kita di sana ya yang ingin disampaikan biar mereka tuh tambah semangat gitu lah. Kalau kata saya mah di bidang apapun anak-anak harus tambah semangat, dan mereka yang diundang ini jadi contoh-contoh buat mereka. Tuh. Apa nih ya? Tuh. Silakan Pak Amos, apa yang ingin disampaikan atau saya pernah baca ini, nah ini harus disampaikan ini, gimana lah? Kalau saya sih selalu menekankan konsep dibentuk dan terbentuk. Dibentuk Dan terbentuk. dan terbentuk. Jadi segala sesuatu itu pasti prosesnya sulit dulu lah. Sulit dulu, berkembang, baru dapat enaknya. Sulit dulu, nanti pasti nemu enak. Makanya dalam. Kalau Pak Alek, silakan. Jangan bingung gitu Pak Alek, atau silakan dijawab aja Pak Alek. Bawaan saya kayak begini, Pak. Oh iya siap. Soalnya kelihatan dari mukanya tegang dia tuh. Kalau disuruh tanding kayaknya dia mah santai-santai aja, tapi begitu disuruh diwawancara, tegang, juga biasa Pak Gani. Silakan Pak Alek. Oke, saya punya quotes yang saya ambil dari Cristiano Ronaldo. Quotesnya begini,
Jika Anda memiliki talenta tetapi tidak mengasahnya, Anda tidak akan mendapatkan apapun atau Anda tidak akan memenangi apapun. Gitu. Cristiano Ronaldo ngomong Indonesia, Pak ya. Itu nih terasa. Saya kira itu orang Indonesia. Pasti Cristiano Batubara. Tapi bagus Pak quote-nya. Apa? Tuh, kalau kamu punya talenta, Tapi tidak dikembangkan. tapi tidak dikembangkan, Kamu tidak akan memenangkan apapun. Nggak ada ngeri saya juga. berarti artinya setiap orang ya pasti punya talenta. Pasti punya. Ya, tinggal dikembangkan. Mau Ya, atau tidak? mau atau tidak. Satu seperti itu, yang satu harus mau jatuh bangun dulu. Lagu dong, Pak. Doang ketahuan umurnya kan. Ketahuan jadinya kan. Gitu. Jadi kalau Pak Alek tuh kembangkan talentamu, wow, seperti sekolah kita namanya talenta, mengembangkan betul, ya. talenta. Ya, jadi kita bisa tahu. Kalau tidak dikembangkan, nggak akan tahu Pak Gani. Kalau Pak Amos, apa coba tadi? Kan, lupa lagi. Kalau Pak Amos itu kerja keras. Terbentur, dibentur, terbentuk. Terbentuk. Ya itulah. Gitu. Jadi harus dibentuk itu pasti dengan keras ya. Iya kan dibentur Dipaksakan, gitu kan, nggak dipaksa. enak, Pak, ya. Sakit. Ya. Gitu kayak mainan malam atau misalnya kita bikin keramik, wah digecek-gecek dulu, dibentuk, jadi bagus jadi keramik ini. Mainan malam ya Pak ya. Mainan malam. Apaan coba? Apa? Oke Pak ya. Iya Pak Gani, Kita ternyata sudah di penghujung acara Pak ya. sudah di ujung tanduk. Di ujung tanduk, padahal bukan tanduk Pak ya. Tanduk. Jadi kita simpulkanlah obrolan kita pada kesempatan kali ini. Iya. Jadi bagaimana temanya Pak ya, masih ingat? Temanya tuh hobi yang kebablasan. Nah, Apa maksudnya jadinya gitu? sekali lagi. Jadi hobi yang 12 itu mestinya begini Pak ya. Kalau kita punya talenta, punya hobi, itu jangan disimpan, tetapi kita harus dikembangkan dengan maksimal. Iya. Dan siapa tahu nanti hobi tersebut bisa menunjang pekerjaan kita di masa yang akan datang. Iya. Jadi punya prestasi, punya kebanggaan, tapi menunjang juga ke pekerjaan. Siapa yang nggak seneng coba? Iya. Makanya hobi yang kebablasan itu maksudnya positif kebablasannya Pak. Nah, kebablasannya yang positif. Baik rezeki maupun kemampuan. Nah, tanpa ini yang saya harus sampaikan. Betul, silakan. Tanpa mengganggu pekerjaannya utama. Itu dia Pak ya. Mereka tanggung jawab sebagai guru, tapi sebagai hobinya satu atlet, satu programmer bisa jalan juga dua-duanya. Betul sekali. Begitu Pak. Apalagi yang akan kita sampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada Alek Batubara Alek Batubara, dan Pak Amos sudah mau menyempatkan diri datang ke sini. ya, jangan kapok-kapok. Jangan kapok-kapok Kita ya. undang lagi. Saya mau dong latihan sama Pak Alek nih. Siap, boleh, Pak. Ya, siapa tahu saya. Jadi atlet. Oh jangan, saya takut saya mau. Gak apa-apa lah, ya gitu. Iya, iya, iya. Ya Pak Gani, kita tutup acara kita hari ini. Boleh Pak ya? Silahkan, kameranya sebelah sana. Kan Pak ya dulu. Pak Gani dulu atuh. Oh ya kan Pak iya. Oh enggak ya, saya dulu ya. Pura-pura aku biar lucu. Iya, 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 iya. Terima kasih talenta para pemirsa sudah menyaksikan kita, terutama bapak-bapak yang ada di sini ya. Jangan kapok-kapok untuk terus menonton. Ya kami oh iya silakan saya berbuat adat terus aduh. Ya saya host magang yang tetap magang. Dan saya Gani Samudra, host yang selalu ada di sini untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kui an Semata.